Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi campuran bilangan pecahan. Nah, untuk penjelasannya, simak ya. Nanti jangan lupa dicatat. Operasi hitung campuran pada bilangan pecahan itu seperti kemarin. Biasanya kita menggunakan istilah pipo londo. Nah, pipo londo itu apa? Pipo londo itu adalah P, poro, lan itu tambah, lan sudo. Jadi nanti kalau misalkan ada perkalian dan pembagian itu didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Contoh, 2/3 dikurangi 5% dibagi 4/5 ditambah 3/4 dikali 0,15. Nah, ini nanti kita rubah semuanya menjadi pecahan biasa dulu. Nah, ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, perkalian. Mana yang didahulukan? Kita dahulukan pembagian, setelah itu adalah perkalian. Nah, misalkan 2/3 dikurangi 5% itu kan 5/100 dibagi 4/5 ditambah ini kan perkalian 3/4 dikali 0,15 itu adalah 15/100. Nah, ini setelah itu kita hitung 2/3 dikurangi 5/100 dikali yang belakang ini dibalik menjadi 5/4 ditambah ini langsung saja kita kalikan 3 kali 15 40 5/4 kali 100 400. Nah, anak-anak, ini 2/3 dikurangi 5 kali 5 berapa? 25. 100 kali 4 berapa? 400 ditambah 45/400. Karena 3 400 penyebutnya berbeda, kita samakan ya. Per berapa? Nah, ini per 1200 ya. 1200 dibagi 3 itu berapa? 400 ya. 400 dikali 2 800. 1200 dibagi 400 3 ya. 3 kali 25 75. 1200 dibagi 400 adalah 3. 3 dikali 45 itu adalah 135. Nah, 800 dikurangi 75 berapa? Adalah 725/1200 ditambah 135/1200 ya. Berapa ini? 725 ditambah 135 860/1200. Nah, apakah bisa diperkecil? Bisa ya. Kita hilangkan nolnya 1 menjadi 86/120. Nah, apakah ini bisa diperkecil? Silakan diperkecil sendiri. Nah, ini ya anak-anak. Terus, ini kita lanjut untuk berikutnya, perluasan pecahan. Nah, bentuk baku itu kita tuliskan dengan A dikali 10 pangkat N, di mana N-nya A itu adalah lebih dari atau sama dengan 1 kurang dari 10 dan N itu bilangan bulat. Nah, jadi A-nya itu lebih dari atau sama dengan 1 kurang dari 10, berarti angkanya 1 sampai 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kurang dari 10 kan 9. Nah, contoh. Jadi A-nya itu tidak boleh ya 275, harus 1 sampai 9. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. 275 supaya menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, tidak sampai puluhan, itu adalah seperti ini. Kita rubah dalam bentuk 2,75. 2,75 supaya menjadi 275 itu kan dikali
100. Jadi jawabannya adalah 2,75 dikali dengan 10. 100 itu kan 10 pangkat 2. Nah ini. Nah kalau 0,0081 kita rubah menjadi 8,1. Nah dibagi berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Dibagi 1000. Jadi jawabannya adalah 8,1. Kita rubah dalam bentuk perkalian menjadi dikali 10 pangkat min 3. Karena ini pembagian, kita rubah perkalian. Ini jawabannya ya. Terus ini pembulatan pecahan desimal. Caranya, jika angkanya itu kurang dari 5, maka angkanya depan itu tetap. Tetapi jika lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya itu ditambah. Contoh, 7,491538 dibulatkan satu tempat desimal. Jadi kalau dibulatkan satu tempat sampai 4. Nah, kita lihat setelah angka 4 itu angka 9. Angka 9 itu lebih dari 5. Maka 4 itu ditambah 1 menjadi 7,5. Kalau dibulatkan 2 tempat desimal sampai 49. Ya. Kalau sampai 49 kita lihat setelah angka 9 itu akan angka 1. Jadi karena angka 1 itu kurang dari 5, maka 49-nya tetap menjadi 7,49. Kalau dibulatkan 3 tempat desimal. Kalau 3 tempat desimal kita lihat 491. Nah, setelah angka 1 itu angka 5, maka angka satunya itu ditambah dengan 1 menjadi 7,492. Ini ya. Nah, selanjutnya menaksir operasi hitung bilangan pecahan. Taksiran nanti ada 3, taksiran rendah, terdekat, dan tinggi. Coba kalau taksiran rendah semuanya itu tidak ditambah, tetapi tetap ya. Misalkan 2,373 kalau taksiran rendahnya menjadi 2,370. Ditambah 3,847 maka taksirannya menjadi 3,840. Kita tambahkan 2,370 ditambah 3,840. Berapakah ini? 0, 7 ditambah 4 itu adalah 11. Masih 1. Ini 8 ditambah 4 ya. 12 masih 1 jadi 6,210. Nah, yang kedua ada taksiran terdekat. Kalau taksiran terdekat itu kita menggunakan seperti pembulatan pecahan desimal. Kalau di belakang angkanya lebih dari 5 berarti bertambah 1, tetapi kalau di belakangnya kurang dari 5 itu adalah tetap. Kalau 2,373 karena di belakangnya 3 maka 7-nya tetap. 2,370 ditambah 3, setelah 8, 4. Setelah 4, 7 maka 4-nya menjadi 5. 850. Kita tambahkan 2,370 ditambah 3,850. Nah, kita hitung ya. Ini tetap 0, 7 tambah 5 12. Ini 12. Berarti 6,220. Ini jawabannya. Yang terakhir ada taksiran tinggi. Kalau taksiran tinggi semuanya ditambah 1. Jadi 2,380 ditambah 3,850. Kita hitung 2,380 ditambah 3,850. Berapakah? Kita hitung ya. 0, 8 tambah 5 13 masih 1. Ini 12. Ini 6. Jadi jawabannya adalah 6,230. Selanjutnya ada KPK dan FPB. Tentunya kalian dulu sudah pernah mempelajari ya.
Kalau KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, kalau FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, contoh, carilah KPK dan FPB dari 18, 24, dan 36. Ada dua cara ya, yang pertama pakai cara bersusun, yang kedua pakai cara pohon faktor. Nah, yang kita pelajari hari ini kita belajar pakai cara yang bersusun saja. Coba, 18, 24, dan 36 pakai cara bersusun. Ini, coba kita bagi berapa dulu? Kita bagi 2 ya. 18 dibagi 2 itu 9, 24 dibagi 2, 12, 36 dibagi 2, 18. Karena bisa membagi 2 semuanya, kita lingkari dulu. Terus kita bagi 2 lagi. Apakah 9 bisa dibagi 2? Tidak ya. Jadi tetap 9, 12 dibagi 2, 6, 18 dibagi 2, 9. Karena tidak bisa membagi semuanya, tidak perlu kita lingkari. Kita bagi 2 lagi. Apakah bisa 9 bagi 2? Tidak. 6 bagi 2? 3. 9 bagi 2? Tidak bisa. Nah, setelah itu kita bagi 3. 9 bagi 3 itu 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Karena ini bisa membagi semua, kita lingkari. Nah, setelah itu kita bagi 3 lagi. Ini 1, ini sudah habis, ini 1. Nah, berapakah KPK dan FPB? Jadi kalau KPK itu kita tulis semuanya, 2-nya ada 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 dikali 3 dikali 3. Jadi 2-nya pangkat 3 dikali 3-nya pangkat 2. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Dikali 3 pangkat 2 adalah 9. Berapakah 8 dikali 9? 72. Nah, ini. Kalau FPB itu yang bisa membagi semuanya tadi ya, 2 dan 3. Jadi FPB-nya 2 dikali 3. Berapa? FPB-nya adalah 6. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal hot. Maksudnya adalah soalnya butuh penalaran yang tinggi. Misal, seorang tukang cat setiap 1/4 jam dapat mengecat tembok seluas 27 meter persegi. Berapakah luas tembok yang telah dicat jika tukang cat bekerja selama 3/4 jam? Jawabnya adalah kita cari dulu. Seorang tukang cat setiap 1/4 jam dapat mengecat tembok seluas 27. Jadi 27 itu kita bagi dengan 1/4. Nah, 21/4 itu kita rubah dalam bentuk pecahan biasa dulu. Kalau 27 berarti sama artinya 27/1 dibagi, ini 4 kali 2, 8, ditambah 1, 9/4. Karena ini pembagian, kita rubah dalam bentuk perkalian menjadi 4/9. Nah, 27 bisa ya dibagi 9. Ini 1, kalau 9 berarti ini 3. Jadi 3 kali 4, 12. 1 kali 1 tetap 1. 12 bagi 1 tetap 12. Jadi selama 1/4 jam dapat mengecat 12 meter persegi ya. Berapakah luas tembok yang telah dicat jika tukang cat bekerja selama 3/4 jam? Jadi 3/4 itu dikalikan dengan 12. Itu sama artinya dengan 3/4 dikali 12/1. Nah, 12 dibagi 4 berapa? 3 ya. Jadi 3 kali 3, 9 meter persegi. Jadi selama 3/4 jam, itu dapat mengecat 9 meter persegi. Nah, anak-anak, inilah penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi nomor saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.